Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya eh, disable update dari eh, Play Store dari ProBook 2 Air Plus. Di sini saya telah melakukan flashing STB saya di HG680p yang saya ambil firmware-nya ini dari link YouTube IT Autodidact dengan judul flash STB Smart TV Box HG680p dengan firmware ProBook. Jadi silahkan teman-teman untuk bisa flash STB ZTE HG680p dengan ini, karena firmware ini menurut saya sangat bagus, sangat stabil. Di sini yang terutama saya butuhkan adalah fitur dari smart dari navigation barnya dan status yang di atas ini. Jadi di sini navigation bar ini bisa saya close, bisa saya munculkan, dan ketika pada penggunaan TV ini saya biasanya memang banyak memerlukan navigation bar yang sudah ada otomatis di firmware ProBook 2 ini. Jadi sekali lagi saya mengambil firmware ProBook 2 ini dari YouTube-nya IT Autodidact. Terima kasih IT Autodidact yang telah memberikan cara untuk flashing dari ZTE HG680. Jadi ini bisa dilihat cara-caranya. Silahkan teman-teman untuk bisa melakukan flashing pada ZTE HG680p ini, dan terutama dalam STB ZTE 680 ini. Jadi fiturnya sudah sangat lengkap, terutama tadi yang saya sangat butuhkan di sini adalah navigation barnya, sehingga ketika kita memplay aplikasi-aplikasi yang ada di set-top box ini, kita bisa berpindah-pindah dari aplikasi ke aplikasi yang lain tanpa melakukan closing. Jadi misalkan di sini adalah saya dari aplikasi YouTube, kemudian mungkin sesekali mungkin saya butuh melakukan setting, ini bisa saya berpindah-pindah dari aplikasi-aplikasi yang pernah saya buka, sehingga ini tidak perlu melakukan loading dari awal. Jadi misalkan di sini yang sering saya lakukan adalah juga YouTube Fanshet, ini terutama juga sudah jalan di STB ini. Oke, caranya utama tadi ya, di firmware ini sudah dilengkapi dengan Play Store. Hanya saja yang menjadi kendala adalah bahwasanya Play Store ini ketika bawaan dari firmware ini tentu saja dia akan auto update, karena memang fitur dari Google Play Store ini dia akan automatic update untuk mengupdate yang terbaru. Dan padahal Play Store yang terbaru ini belum tentu cocok dengan STB ini. Nah, ini caranya bagaimana supaya Play Store ini tidak automatic update. Oke, caranya tentu saja nanti ketika Anda jalankan pertama kali di STB ini, barangkali mungkin sudah terlanjur terupdate, ya silahkan nanti di uninstall update-nya. Jadi melalui setting, kemudian dicari di sistem apps ini ya, di sistem apps, di aplikasi Play Store. Dan ini cirinya Google Play Store bawaan dari ProBook 2 Air Plus ini, yang ada sekali lagi ada di YouTube-nya IT Autodidact. Anda bisa download, kemudian Anda bisa flash. Dan cirinya untuk bawaan dari Google Play Store ini adalah yang versi
9.30 dan ini jalan dengan baik gitu ya. Tetapi ketika kita belum mendisable untuk auto update-nya, maka otomatis nanti ketika connect ke internet akan terupdate pada versi yang terbaru, dan pada versi yang terbaru nanti akan otomatis akan stop, jadi akan close gitu ya. Jadi kita harus close. Oleh karena itu ketika mungkin sudah terlanjur terupdate, jadi silahkan nanti di sini yang nanti ada, kalau misalkan ini sudah kadung terupdate, nanti bisa di uninstall update-nya dan dikembalikan pada bawaan dari ProBook 2 Air Plus tersebut gitu ya. Jadi harus kembali pada posisi ini, dan ketika sudah dalam mungkin sudah kadung terupdate, itu bisa dicopot internetnya, jadi linknya, baik itu mungkin wifi ataupun ethernetnya mungkin bisa diputus agar kondisinya pada saat kita akan melakukan proses disable dari auto update ini bisa tidak terganggu. Oke, jadi kita harus pastikan bahwasanya Google Play Store ini sudah betul-betul pada kondisi bawaan dari ProBook 2 Air Plus yang ada di IT Autodidact. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya adalah kita bisa install aplikasi dari Lucky Patcher. Jadi ini adalah aplikasi Lucky Patcher yang sudah saya install dan sudah saya update pada versi yang terbaru. Jadi kuncinya di sini ada dua. Jadi kita mendisable auto update yang ada di Google Play Store, dan yang kedua nanti ada mendisable auto update yang ada di Google Play Store. Oke, yang pertama, jadi klik sekali lagi Lucky Patcher, kemudian di sini ada menu page, ya. Oke, yes. Kemudian change apps component, klik, kemudian klik disable component. Nah, di sini yang sudah, ini kebetulan memang sudah saya disable, yang merah ini, di search update page update. Oke. Nah, di sini yang ini kebetulan memang sudah saya disable. Jadi yang pertama adalah COM Android Location Internal NE Network Provider Setting Update Receiver. Yang kedua adalah COM Google Android GMS Update Phone Auto Suggestion Summary Provider. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah COM Google Android GMS Update System Update. Jadi sehingga kalau misalkan ini belum merah, silahkan diklik. Jadi seperti ini yang aslinya. Kemudian ini setelah saya klik. Kemudian yang keempat adalah COM Google Android GMS Update from SD card service. Nah, ini adalah file-file yang nantinya bisa untuk mencegah adanya auto update. Kemudian ini di apply, klik apply, kemudian diklik close. Kemudian yang kedua adalah di Google Play Store. Jadi di Google Play Store dengan cara yang sama, menu off page. Oke, ini yes. Kemudian ini change app application. Kemudian disable component. Oke, dengan cara yang sama di search update untuk yang Google Play Store-nya. Oke, jadi yang pertama yang harus diklik sehingga jadi merah adalah Google Com Android First Key Instant App. Di sini ada update receiver, Google Com Android First Key Instant App Content Filter Update Receiver, kemudian Google Com Android Package Update Receiver, dan Google Com Android First Key Instant App Phone Type Update Service. Oke, jadi keempat lima ini ya, masih ada Google Com Android First Key Service Core
GMS Core Update Service. Ini yang di klik sehingga jadi merah. Nah, kalau ketika sudah merah ini maka diklik apply, kemudian di close. Kemudian setelah itu silahkan nanti di reboot, di reboot, kemudian dicoba untuk dijalankan gitu ya. Setelah di reboot, oke, ini sudah di reboot, jadi silahkan dijalankan. Play Store-nya barangkali untuk lebih meyakinkan silahkan dicek sekali lagi di setting tadi ya, di setting apakah betul bahwasannya versinya adalah versi yang terakhir. Jadi dengan versi 8930 ini ya, jadi ini Play Store-nya, kemudian ukurannya 17,26, ini adalah merupakan bawaan dari Robok 2 Air Plus dari IT Autodidact. Oke, sekali lagi terima kasih IT Autodidact telah memberikan cara untuk flash dan memberikan firmware image-nya. Silahkan teman-teman nanti bisa searching di IT Autodidact, dan untuk bisa disable Google Update auto update Google Play Store-nya. Oke, kemudian nanti kita bisa running, kita bisa jalankan, kita bisa coba searching aplikasi-aplikasi dari Google Play Store. Di sini saya sudah coba adalah di CPU Z. Nah, ini sudah saya install kebetulan, ini sudah saya install dan sudah saya jalankan, bisa jalankan. Ini adalah contoh aplikasi yang bisa saya ambil dari Google Play Store. Oke, demikian teman-teman, silahkan dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.